Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Farhan dengan nomor NIM 230201020086. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi mikroekonomi di Indonesia saat ini menurut sumber CNN Indonesia. Kondisi mikroekonomi Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama terkait dengan peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang pernah kita dengar UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM di Indonesia berjumlah lebih dari 66 juta unit usaha pada tahun 2023. Berkontribusi terhadap 61,07% produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pemberian keringanan utang bagi UMKM dengan utang macet hingga 500 juta rupiah yang memungkinkan mereka mendapat pembebasan hutang dan akses ke pinjaman baru. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai Januari 2025. Langkah ini termasuk pengurangan tarif listrik untuk rumah tangga berpenghasilan menengah, pembebasan PPN untuk beberapa bahan pokok, dan intensif fiskal untuk sektor properti, otomotif, dan industri padat karya. Baik, berikut adalah analisis menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari di perkuliahan. Yang pertama ialah permintaan dan penawaran. Beberapa yang dapat dianalisis melalui konsep ini adalah harga bahan pokok, penawaran barang seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi yang ada. Jika ada masalah dalam pasokan, misalnya gangguan distribusi atau bencana alam, maka akan terjadi penurunan penawaran yang menyebabkan harga naik, mengingat permintaan tetap tinggi. Yang kedua ialah elastisitas harga. Konsep elastisitas harga menjelaskan bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah yang diminta atau disuplai. Ketika harga bahan pokok naik, jika elastisitas permintaannya tinggi, misalnya kebutuhan pokok seperti beras atau minyak goreng, maka konsumen mungkin akan mengurangi konsumsi. Tetapi jika elastisitasnya rendah, permintaan tidak terlalu berkurang meskipun harga naik. Yang ketiga ialah teori produksi dan biaya. UMKM di Indonesia sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dapat dianalisis menggunakan konsep produksi dan biaya. UMKM umumnya memiliki sumber daya terbatas dan skala produksi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Mereka sering menghadapi kendala dalam hal biaya produksi yang tinggi, terutama terkait dengan akses ke modal, tenaga kerja, dan teknologi. Yang keempat adalah kesejahteraan konsumen. Penurunan kelas menengah di Indonesia dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan konsumen. Berkurangnya daya beli masyarakat menyebabkan konsumen cenderung mengurangi pembelian barang-barang tidak penting dan lebih fokus pada barang-barang dan kebutuhan pokok. Hal ini akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, yang bisa menyebabkan pelaku usaha mikro kesulitan dengan menjaga kelangsungan bisnisnya. Selanjutnya yang kelima ialah monopoli dan persaingan sempurna. Beberapa sektor usaha seperti sektor distribusi bahan pokok mungkin cenderung mengalami monopoli atau oligopoli. Misalnya,
beberapa perusahaan besar yang menguasai distribusi barang-barang pokok dapat mempengaruhi harga pasar. Kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah atau upaya untuk mendiversifikasikan pasar dapat mengurangi pengaruh monopoli dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Dan yang terakhir ialah yang keenam, subsidi dan intervensi pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap daya beli masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan akses yang lebih mudah terhadap barang-barang penting. Subsidi ini dapat dilihat sebagai intervensi untuk memitigasi kegagalan pasar, terutama dalam kondisi di mana pasar tidak dapat menyediakan barang-barang dengan harga yang wajar. Berikut adalah dampak isu terhadap pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah. Yang pertama ialah dampak terhadap konsumen. Dampak terhadap konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daya beli menurun. Kelas menengah yang terus menurun dengan daya beli yang tertekan berdampak pada konsumen dengan berpendapatan yang lebih rendah atau kelas menengah yang semakin sedikit mungkin akan mengurangi konsumsi barang dan jasa. Mereka lebih memilih untuk berfokus pada pembelian barang kebutuhan pokok yang bisa menurunkan konsumsi barang dan jasa lainnya. Selanjutnya yang kedua ialah kenaikan harga barang pokok. Jika harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya mengalami kenaikan, misalnya karena gangguan pasokan atau kenaikan PPN, konsumen dengan daya beli rendah akan tertekan lebih lanjut. Mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh barang-barang yang dibutuhkan, yang bisa meningkatkan ketimpangan sosial. Yang terakhir ialah kebijakan subsidi. Namun, kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk bahan pokok dan listrik seperti yang diumumkan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN akan membantu konsumen terutama di kelas menengah dan bawah agar bisa tetap mengakses barang dan layanan penting dengan harga lebih terjangkau. Ini dapat mengurangi beban konsumsi mereka dalam jangka pendek. Selanjutnya nomor 2 yaitu dampak terhadap produsen atau terutama UMKM. Dampak terhadap produsen terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu beban biaya dan akses ke modal. UMKM sebagai produsen yang dominan dalam perekonomian mikro, Indonesia sangat bergantung pada biaya produksi yang rendah dan akses yang lebih mudah ke modal. Ketika UMKM menghadapi biaya tetap yang tinggi atau kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, mereka mungkin kesulitan untuk tetap berkembang dan bersaing dengan produsen besar. Pemberian keringanan utang dan akses pinjaman baru kepada UMKM dari pemerintah akan sangat membantu produsen dalam mengurangi beban biaya dan mempertahankan operasional bisnis mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu persaingan pasar. Di sisi lain, kebijakan subsidi atau pengaturan harga oleh pemerintah dapat menciptakan distorsi pasar. Misalnya, produsen besar mungkin akan lebih diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut dibandingkan UMKM yang akan kesulitan untuk bersaing di pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak justru merugikan produsen kecil dan menengah. Yang terakhir ialah peluang dan tantangan di pasar ekspor. UMKM juga menghadapi tantangan dalam menembus pasar ekspor. Dengan kontribusi ekspor UMKM yang masih rendah sekitar 16%,
perlu ada dorongan lebih agar UMKM dapat memanfaatkan pasar global. Kebijakan pemerintah yang lebih mendukung sektor ini, seperti melalui pelatihan dan akses ke pasar internasional, akan membuka peluang yang lebih besar bagi produsen mikro untuk berkembang. Selanjutnya, yaitu dampak terhadap pemerintah. Dampak terhadap pemerintah terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ialah pengeluaran subsidi dan kebijakan fiskal. Pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan dana besar untuk subsidi bahan pokok dan energi untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik dan mengurangi dampak inflasi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Meskipun kebijakan ini membantu masyarakat, hal ini juga memberikan beban fiskal yang besar bagi anggaran negara. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, subsidi yang terus-menerus dapat menekan anggaran negara dan mengurangi ruang fiskal untuk investasi di sektor lain. Yang kedua ialah kebijakan ekonomi yang mempengaruhi investasi. Dengan kebijakan yang mendukung UMKM dan pengurangan tarif untuk rumah tangga berpenghasilan menengah, pemerintah berusaha untuk mendorong investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah harus menyeimbangkan antara pendukung, konsumen, dan produsen kecil dengan menjaga stabilitas anggaran negara. Yang ketiga ialah ketimpangan sosial di politik dan politik. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan distribusi subsidi atau pajak dan dapat mempengaruhi ketimpangan sosial dan pola konsumsi masyarakat. Misalnya, jika kebijakan pajak tidak adil atau tidak tepat sasaran, hal ini bisa menambah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi kebijakan agar tujuan distribusi subsidi atau kebijakan fiskal dapat tercapai dengan adil. Yang terakhir ialah keberlanjutan ekonomi dan tantangan di pasar global. Dalam menghadapi penurunan kelas menengah dan menurunnya daya beli secara umum, pemerintah harus tetap berfokus pada keberlanjutan ekonomi jangka panjang, terutama dalam hal memperkuat sektor UMKM dan menciptakan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi. Selain itu, tantangan di pasar global seperti perubahan tarif internasional dan ketidakpastian ekonomi global juga harus diantisipasi dengan strategi yang matang. Baik, yang terakhir ialah adapun beberapa saran atau solusi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah berdasarkan teori ekonomi mikro. Adapun saran yang pertama ialah pemerintah perlu melanjutkan dan meningkatkan kebijakan subsidi bahan pokok dan energi, tetapi dengan pendekatan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Subsidi bisa diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan seperti keluarga miskin dan menengah ke bawah agar tidak ada distorsi pasar yang mengarah pada ketidakefisiensian. Yang kedua ialah pemerintah bisa mengatur harga bahan pokok strategis agar harga-harga tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat, namun tetap menghindari terlalu banyak campur tangan yang dapat merusak mekanisme pasar. Pengaturan harga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan sektor swasta untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga. Selanjutnya yang ketiga ialah pemerintah perlu menyediakan akses kredit yang lebih besar dan lebih mudah bagi UMKM, terutama yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan, melalui program subsidi bunga atau pemberian kredit mikro. UMKM dapat mengurangi biaya operasional dan mengembangkan kapasitas produk mereka. Dan yang terakhir ialah
pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Program pelatihan teknis, sertifikat keterampilan, dan peningkatan pendidikan dapat membantu masyarakat kelas menengah untuk meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Sekian persentase dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.